Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Baihaqi, mahasiswa Universitas Bina Insan. NIM saya 2001010230 dari Prodi Manajemen. Di sini saya melaksanakan tugas mata kuliah pengantar akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan hubungan antara harta, utang, dan modal yang dimiliki oleh satu perusahaan. Persamaan dasar akuntansi digunakan sebagai dasar pencatatan sistem akuntansi. Artinya, setiap transaksi yang terjadi harus dicatat dalam dua aspek, aspek kiri dan aspek kanan. Transaksi yang merubah aktiva diimbangi perusahaan pada kewajibannya. Baiklah, jadi intinya persamaan dasar akuntansi adalah keseimbangan antara sisi kiri itu dinamakan aktiva, dan sisi kanan itu dinamakan pasiva. Perubahan yang timbul akibat adanya transaksi keuangan, keseimbangan akan selalu dipertahankan. Baiklah, di sini saya akan langsung saja menjelaskan salah satu contoh soal penghantar akuntansi dan sekaligus tabelnya. Ini bisa dilihat, ini tabel dari soal ini. Baiklah, contoh soalnya, pada awal bulan Januari tahun 2014, Pak Umar mendirikan bengkel yang bernama Bengkel Umar. Adapun transaksinya selama bulan Januari adalah sebagai berikut. Pada tanggal 2 Januari, Pak Umar menyetor sebesar 8 juta rupiah pada rekening yang terpisah untuk mendirikan Bengkel Umar. Ini setoran pertama Pak Umar ini dinamakan modal awal, dan jika kita lihat grafiknya, ini langsung dimasukkan ke modal dan kas, modal awal dan kas. Dan pada tanggal 3 Januari besoknya, bengkel Pak Umar itu menarik pinjaman dari bank sebesar 12 juta rupiah. Nah, jadi modalnya tetap 8 juta rupiah, tapi hutangnya bertambah. Hutang Pak Umar bertambah 12 juta rupiah, dan kasnya juga bertambah. Pada tanggal 3, kasnya bertambah. Jadi 8 ditambah 12 jadi 20 juta rupiah. Jadi ini adalah kas yang dimiliki oleh perusahaan Pak Umar. Pada hari yang sama, bengkel Pak Umar langsung membeli peralatan secara tunai seharga 14 juta rupiah. Bisa kita lihat di grafik, pada tanggal yang sama modal tetap 8 juta, tidak ada yang berubah, hutang juga tetap, tapi masuk ke peralatan. Peralatannya itu senilai 14 juta, dan otomatis kas yang dimiliki oleh bengkel Pak Umar itu berkurang sebanyak 14 juta rupiah. Jadi sisa kas bengkel Pak Umar itu sisanya 6 juta rupiah. Dan pada hari yang masih sama, bengkel Umar memberi perlengkapan bengkel secara kredit seperti oli dan minyak rem sebesar 130.000 rupiah. Nah, bisa dilihat di sini hutang, karena Pak Umar membayarnya secara kredit, otomatis hutang bengkel tersebut bertambah dari 12 juta ditambah 130.000 menjadi 12 juta 130.000. Dan tapi perlengkapan Pak Umar itu juga bertambah nilainya sebanyak 130.000. Dan langsung ke tanggal 15 Januari, bengkel Umar membayar hutangnya sebesar 60.000. Nah, jadi hutang bengkel tersebut dikurangi dari masuk ke sini dari 12 juta 130.000 menjadi 12 juta 70.000. Dan di kas juga berkurang karena kepemilikannya juga berkurang dari 6 juta ini menjadi 5 juta 940.000. Pendapatan jasa bengkel yang diterima. Nah, ini pada saat ini bengkel tersebut mendapatkan pemasukan yang diterima sampai dengan 31 Januari langsung pendapatan 1 bulan adalah 1.600.000. Nih, masuk ke modal dan ditambah kas, dimasukkan ke kas. Jadi pendapatannya
itu 1.600.000 dan masuk ke kas juga 1.600.000. Nah, biaya yang dibayar sampai dengan tanggal 31 Januari langsung 1 bulan adalah 600.000 dengan rincian sebagai berikut: gaji 350.000, bensinnya 100.000, makan dan minuman itu 50.000, dan serba-serbi yang lain itu 100.000, dijumlahin itu langsung 600.000. Nah, bisa kita lihat di sini langsung dikurang, modal langsung dikurang dan kas juga langsung dikurang. Nah, langsung dikurang 600.000, langsung dikurang 600.000. Dan pada tanggal 31 Januari akhir bulan, Bengkel Umar membayar cicilan pokok utang senilai 200.000. Jadi utang Pak Umar itu dikurang karena ia membayar, jadi utangnya masuk ke utang 200.000. Jadi kasnya juga berkurang 200.000. Nah, pada tanggal 31 Januari Pak Umar itu mengambil uang perusahaannya senilai 180.000 untuk keperluan pribadinya. Jadi di modal berkurang 180.000 dan kas juga berkurang 180.000. Diketahui dari data penyesuaian perlengkapan yang tersisa dari akhir bulan Januari sebesar 30.000 dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar 120.000. Ya, langsung masuk ke akumulasi ini, tabel ini 120.000 karena ini termasuk pengeluaran, jadi 120.000 masuk sini dan 30.000 nya masuk ke perlengkapan karena ini perlengkapan yang tersisa 30.000. Dan dapat kita lihat yang dimaksud keseimbangan antara aktiva dan pasiva itu yang kiri dan yang kanan itu sejajar. Jadi dapat kita lihat yang dimaksud keseimbangan itu adalah nilai grafik sebelah kiri dan nilai grafik sebelah kanan itu sama nilainya, sama-sama 20.470.000. Setelah dari atas sampai bawah yang dijumlah dan dari atas sampai bawah juga dijumlah, sebelah kiri sebelah kanan menjadi 20.470.000. Jadi itulah yang dinamakan persamaan dasar akuntansi. Karena persamaan dasar akuntansi adalah keseimbangan antara sisi kiri dan sisi kanan. Baiklah, itu saja yang saya jelaskan pada tugas kali ini. Jika ada kesalahan-kesalahan kata, saya mohon maaf. Pada Allah, marilah kita sama-sama mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.